Terima kasih Anda masih bersama TA Jateng dan DI Mitra TA TV. Sidang perdana perkara dugaan penipuan, pemerasan, dan penyerobotan sebidang tanah beserta bangunan digelar di Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarang. Dalam sidang ini, saksi pelapor membeberkan kronologi proses lelang hingga munculnya sengketa atas objek tanah dan bangunan tersebut. Sidang perdana perkara dugaan penipuan, pemerasan, dan penyerobotan sebidang tanah dan bangunan digelar di Pengadilan Negeri Ungaran, Semarang. Perkara ini berkaitan dengan objek tanah dan bangunan gudang kosong yang berlokasi di Jalan Pelita Raya nomor 18, Kelurahan Gedang Anak, Kecamatan Ungaran Timur. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi diantaranya Yulianto Widodo, Sri Rezeki Budi Martono, Adi Prasetyo, Aji Budi Suparno, dan Wahyu Ningrum. Penasihat hukum korban menyatakan pihaknya mendampingi pemenang lelang yang disebut sebagai pembeli beri tiket baik. Proses lelang diklaim telah dilakukan sesuai prosedur melalui KPKNL dengan mekanisme yang ketat. Secara administrasi tak ditemukan permasalahan, bahkan sertifikat kepemilikan telah dibalik nama. Namun secara faktual objek tersebut disebut masih dikuasai pihak terdakwa. Jadi lelang ini lewat kantor lelang negara KPKLN. Faktanya sampai hari ini objek itu masih dikuasai oleh debitur atau terlapor. Faktanya apa? Di itu masih ada sepeda motor, masih ada gerobak bakso atau gerobak soto. Jadi oleh karena itu saya memohon kepada negara CPU KPKLN atau penjual, yang dalam hal ini adalah penjual itu biasanya kalau yang berkaitan dengan hak tanggungan kan beberapa bank pemerintah maupun bank swasta maupun sekarang atau koperasi simpan pinjam atau perorangan yang memberikan satu pinjaman kepada debitur yang diikat dengan hak tanggungan. Saksi pelapor menjelaskan objek tanah tersebut sebelumnya telah beberapa kali dilelang namun tidak laku, diduga karena adanya penanda bahwa tanah dalam sengketa. Setelah lelang dimenangkan, terdakwa disebut sempat mengajukan penebusan kembali dengan nilai 750 juta rupiah dan membuat pernyataan tertulis. Namun kesepakatan tersebut tidak pernah terrealisasikan. Singkat cerita, kami sebagai pembeli lelang telah berhasil. Suatu saat debitur atau terlapor atau terdakwa datang ke rumah kami. Maksud dan tujuannya untuk membeli kembali atau menebus. Akhirnya yang bersangkutan sepakat di angka 750 juta. Ternyata pernyataan kesanggupannya itu bukan prestasi atau cedera janji, tidak dibayar sama sekali. Saksi berharap proses hukum yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun ini dapat segera memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Vita, Semarang, TA TV.